Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hafizah dengan nomor registrasi 17142 dari Polda Digital Class kelompok 5. Ini adalah tugas akhir dari Digital Class untuk menyampaikan implementasi Digital Class di instansi tempat saya bertugas, yaitu di SMK Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Nah, sebelum kita lihat implementasi, kita kenali dulu apa itu Edmodo. Edmodo adalah jaringan pembelajaran sosial gratis bagi guru, sekolah, siswa, kabupaten ataupun kota. Kemudian merupakan sarana berkomunikasi yang aman dan mudah, baik bertukar pikiran, berbagi konten, maupun mengakses pekerjaan dari rumah, menilai ataupun memberikan pengumuman sekolah. Apa itu Edmodo? Edmodo adalah gabungan antara Moodle dengan Facebook. Moodle adalah e-learning yang mempunyai fitur lengkap untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar, namun Moodle mempunyai kekurangan, yaitu dari segi interface dan setup hosting. Sementara Facebook sangat user-friendly, banyak digunakan oleh semua kalangan. Salah satu keunggulan FB adalah mempunyai fitur grup. Facebook efektif digunakan dalam pembelajaran, namun Facebook sangat terbuka untuk pembelajaran atau pendidikan. Mengapa Edmodo tidak sama dengan Facebook? Edmodo merupakan menggunakan jaringan sosial untuk pembelajaran dengan memperhatikan: 1. Setiap kelas atau kelompok virtual dikelola oleh guru. 2. Setiap kelas memiliki kode kelas yang akan digunakan sebagai password bagi siswa untuk masuk kelas. Yang ketiga, siswa hanya dapat berkomunikasi ke seluruh kelas atau kelompok dan guru. Tidak terjadi komunikasi pribadi antar siswa. Yang keempat, posting dikelola oleh guru. Posting yang tidak perlu dapat dihapus oleh guru. Yang kelima, jika diperlukan, sekolah, baik itu kepala sekolah maupun pengawas, dapat ikut serta dalam kelas dan melihat aktivitas kelas. Yang keenam, orang tua dapat disertakan untuk melihat aktivitas kelas. Nah, itulah fitur-fitur yang ada di Edmodo yang membedakan dia dengan Facebook. Poin berikutnya itu kita melihat ada halaman depan dari Edmodo, itu bagaimana kita untuk login, bagaimana kita untuk sign up, itu mendaftar. Apakah kita mendaftarnya sebagai guru, I am a teacher, apakah sebagai student, apakah sebagai siswa, I am a student, apakah sebagai orang tua, I am a parent, ataupun kita sebagai sekolah ataupun kabupaten, itu school and district. Nah, untuk mengakses Edmodo kita mengetikkan seperti yang tertera di sini, yaitu www.edmodo.com, sehingga tampillah halaman seperti ini. Nah, ini I am a teacher, I am a student, I am a parent, dan silakan klik apakah posisi kita, sebagai gurukah kita, sebagai siswa, ataupun sebagai orang tua siswa. Ini adalah implementasi kelas maya atau Edmodo di SMK Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Nah, ini adalah halaman profil kita sebagai guru. Ini ada jumlah siswa 402, ada guru yang terhubung ada 9, kemudian ada 80 item perpustakaan atau isi bahan pembelajaran yang ada di library. Nah, ini dia bahan ajar yang di library tadi. Nah, berikutnya tampilan home teacher. Ini tampilan home teacher. Ini adalah grup. Kemudian ini ada note untuk pemberitahuan, ada assignment untuk penugasan, ada kuis, ada poll atau pengumpulan atau polling, kemudian ada snapshot. Ini adalah halaman tempat memposting ataupun halaman beranda terkini. Kemudian ada assignment, itu penugasan, bagaimana kita memberi tugas kepada grup kelas kita. Ini saya memberikan tugas kepada SIM di kelas 10B, di mana saya memberikan tugas itu bab PowerPoint 3. Ini adalah bahan materi, di mana pada assignment kita bisa membuat penugasan. Assignment title itu judul tugas, kemudian describe the assignment itu deskripsi dari tugas, kemudian due date batas akhir penugasan, kemudian attach lampiran, apakah kita melampirkan berupa file atau link web ataupun dari perpustakaan. Kemudian send to, ditujukan ke grup mana kita ingin mengirimkan tugas.
Nah, berikutnya ada kuis. Pada kuis ada 5 pilihan. Ada multiple choice, yaitu pilihan ganda. Ada true false, pilihan jawaban benar salah, short answer, jawaban pendek. Kemudian mengisi titik-titik, fill in the blank, dan menjodohkan atau matching. Nah, pada kuis ada beberapa komponen. Kuis title, itu judul kuis. Ada time limit, itu batas waktu bagi siswa mengerjakan kuis. Add quiz question, itu kita menciptakan pertanyaan. Kemudian type, itu tipe dari kuis yang tadi. Kemudian jika selesai membuat kuis, kita klik. Nah, ini latihan membuat kuis. Ini soal yang kita bikin tadi berupa multiple choice. Di sini saya punya 14 yang nampak di layar. Itu ada pertanyaan, waktunya di setting 60 menit, poinnya dikasih masing-masing soal poinnya 2. Kemudian kita memberikan assignment kepada siswa, tugas kita kirimkan kepada siswa, siswa mengerjakan. Nah, ini nilainya. Kemudian di ini judulnya, buatlah karangan dengan topik komputer minimal 4 paragraf. Nah, di sini ada angka 2 not run in, artinya 2 orang tidak mengerjakan. 1 uncredit, artinya 1 orang belum dinilai. 35 grade, artinya 35 orang sudah diberi nilai. Kemudian ketika kita memberikan nilai pada tugas, ini kolomnya kita bisa edit berapa nilai siswa, kemudian dari sini nampak sudah berapa persen tugas yang selesai dikerjakan siswa. Di sini pada turn in, artinya ini siswa mengerjakan tugas, yang kosong artinya mereka tidak mengerjakan. Nah, di sini ada anggota kelas. Ini anggota dari kelas 10B, ada grup-grup kecil lagi yang disebut dengan small group. Nah, aktivitas siswa pada kelas maya ini kita bisa berkomunikasi dengan siswa dan mereka bisa memberikan respon. Nah, pada masing-masing grup kita bisa mengelola lagi yang namanya small group, yaitu dengan mengklik pada group setting, kita ambil manage small group. Kemudian kita bikin grup baru lagi, apakah kita ingin melakukan remedi atau adakah anak yang belum tuntas, bisa kita kelompokkan mereka ke dalam small group sesuai kebutuhan kita. Di sini anggota kelas kita ada 39 orang. Nah, ini ada kode grup dari SIMDIK 10B ini, itu JP4JS2, ini adalah kode grup. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk implementasi dari kelas di kita atau kelas maya ini sudah dilaksanakan semenjak 2014 di SMK Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Pada modul ini kita dapat memperoleh keuntungan atau kemudahan yang dirasakan. Yang pertama, kita bisa melakukan penilaian lebih cepat. Ya, kita bisa memberikan penilaian lebih cepat kepada siswa. Mereka bisa melihat hasilnya. Kemudian kita dari modul bisa dianalisa mana soal yang sulit, mana soal yang mudah, nampak persentase jawaban siswa terhadap soal-soal. Sekian dulu presentasi saya, terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.